Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak kalian untuk combo unboxing sama combo review guys. Hall of Armor Iron Man merek CD Toys dan juga Snap Remote Control Stand. Dua-duanya keren dan bakal bikin figur kalian makin keren guys. Yuk kita lihat sekeliling boxnya dulu ya guys. Nah ini CD Toys-nya, pas banget nih guys. Kemarin baru review Iron Man CD Toys Mark III. Dan ini akhirnya Hall of Armor-nya datang. Oke, seperti yang gue bilang kemarin, mungkin ada yang belum tahu ya guys, CD Toys itu bukan third party, bukan juga KW, tapi license, tapi khusus di pasar China nih. Ada stiker Disney-nya ya. Oke, dan ini snap base gitu ya untuk figur ya, bisa ada asapnya dan pakai remote control guys. Jangan lupa untuk 15 tahun ke atas, bukan untuk anak-anak guys. Tampak belakangnya, nah nanti remote-nya kita bisa pencet guys, bisa ganti-ganti warna guys. Total 4 warna dari lampunya. Dan ini bentuk base-nya. Keren guys. Ini remote-nya ya. Ada pencetan 1 2 3, nanti kita lihat lebih lanjut. Dan kerennya guys, ini base-nya ternyata bisa untuk SHF. Untuk ini apa ya? Saya nggak kurang ngerti. Mungkin apa untuk figur Gundam atau robot atau gimana? Mungkin ada yang bisa bantu. Dan bisa untuk figur 1/6. Wah gila. Multifungsi. Oke? Habis ini kita bongkar guys. Kita mulai dengan Hall of Armor CD Toys dulu guys. Oke. Nah ini dia guys. Ups, hati-hati. Oke. Sekilas pandang bahannya plastik banget. Makanya juga harganya nggak terlalu mahal guys. Kalau gua nggak salah ingat ya, ini harga PO-nya mungkin sekitar 400.000 kalau nggak salah. Terus ready-nya mungkin jadi sekitar 500 gitu kalau nggak salah ya. Tapi biar pastinya kalian bisa cek Tokopedia aja guys. Nah ini di dalamnya aksesorisnya kita dapat kabel USB. Terus juga ada stand-nya. Dan apalagi nih nanti kita lihat lebih lanjut guys. Oke, coba lihat sekelilingnya guys. Wah mirip banget sih yang punya versi Hot Toys gitu ya. Nah ini juga ada versi apa mungkin jangan-jangan bisa digantungin di tembok gitu ya. Lubang buat mur gitu. Mantep guys. Nah, ini ada colokan USB untuk ngecas baterainya. Coba kita tes ya guys. Ini sudah dicas atau belum? Nah, pencetannya katanya sih di sini guys. Coba kita lihat. Coba lihat tuh guys. Lumayan terang. Jadi lampu di bagian belakangnya, di bagian depannya, di atas, sama juga di base-nya. Wih, keren. Oke. Di sini kita buka si Snap Remote Control Base dulu, baru nanti masing-masing detailnya. Sekarang kita bongkar si Snap Base. Oke, jadi di dalam kita dapat kotak putih ini. Nah, ini base-nya guys. Bentuknya kinclong, mengkilat gitu ya. Bersama-sama bahannya plastik. Nah, tempat baterainya di belakang. Kita nanti coba lihat ya, pakai baterai tipe apa. Baterainya nggak dapat guys. Oke, kalau tadi Hoa-nya nggak dapat instruction manual, ini dapat karena Hoa apa juga yang mau dipelajarin ya, tinggal pencet nyala. Nah ini guys, coba lihat semuanya bahasa Mandarin, tapi jangan khawatir guys, zaman gini tinggal semuanya kita pakai Google Translate, gampang banget guys. Jadi kita tinggal kayak gini aja, Google Translate. Nah siapa tahu ada yang nggak ngerti, masih gaptek. Nah nih lihat guys, tinggal diarahin tuh jadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah, tinggal diarahin aja ya. Mantap gak tuh, thanks to teknologi. Oke, kita matiin dulu. Nah di dalam kotak putih ini ada apa ya? Ini guys, remote-nya udah keluar dari baterainya, udah keluar dari plastiknya ya. Ada stand-nya. Nah ini untuk figur 1/6. Ini ada figur untuk SHF atau Marvel Legends. Nah ini yang gue bilang tadi, gue nggak ngerti buat apa, mungkin untuk Gundam kali ya. Oke, di dalam plastik sini kita keluarin dulu guys. Nah ini ada pipet buat air ya. Jadi ntar kita tinggal celupin berapa tetes air ke base-nya, katanya bisa keluar asap. Macam-macam hole buat pinggang. Ini mungkin ada yang buat di belakang robot, ada bentuknya colokan juga bisa. Nah ini dua yang gue nggak pernah pakai sebelumnya. Mungkin ada yang ngerti? Oke, habis ini langsung kita lihat lebih detail guys. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Oke, kita mulai dengan ukur dimensinya si Hall of Armor ini dulu guys. Jadi lebar depannya itu 12 cm gitulah ya. Oke, tingginya itu 22 cm guys. Nah ini ke belakang makin lebar. Oke, tampak belakangnya lebih lebar nih guys. Nah ini 14 cm. Nah ini kalau gue lihat kalau kalian beli berapa biji ya guys, ini ada colokannya ya guys. Jadi kalau ada beberapa biji kalian bisa dempet-dempetin semuanya, jadi nempelnya nggak bakal goyang-goyang lagi. Jadi kayak snap fit gitu ya, mantap banget guys. Nah kita dapat aksesoris apa aja guys. Nah ini kita dapat kayak penyangga untuk di bagian selangkangan. Jadi di dalam itu ada bolongan ya. Ini tinggal colok aja, gampang banget guys. Nah kayak gini, tapi nggak tahu nanti bagus nggak pakai gini untuk foto ya. Lebih bagus kalau gue bilang sih jangan ya. Kalau ntar foto-foto pasti ada kelihatan putih-putih kayak gini, aneh juga. Nah ini yang ada gue nggak tahu nih guys. Kita dapat 2 plastik colokan kayak gini. Nah ini gue nggak tahu nih. Gue udah lihat dari tadi nggak ada colokan yang muat ya. Yang muat itu paling colokan ini guys. Gue tadi kira ini mungkin selain colokan snap fit yang di samping ini, mungkin nanti buat pasangnya gini untuk nempel ke sampingnya, tapi lucu juga. Panjangnya nggak sama guys. Jadi gua nggak ketemu ya. Ini mungkin kalau ada yang tahu, tolong komen ya. Oke, nah guys, ini baterainya sudah di charge kayak gini. Tapi kalau kalian mau ngecharge, kita dapat kabel USB-nya ya guys. Nah, ini kabel USB-nya. Again, CD Toys ini masih pakai micro USB. Oke, ini mungkin orang semua pada Hot Toys juga pakai micro USB. Ini juga pakai micro USB. Ini jangan-jangan buat hemat gitu kali maksudnya ya. Oke guys, sekarang kita colok ya. Oke, sorry. Colokannya mana nih? Oke. Nah, nih guys, udah dicolok. Oke. Jadi kalau dicolok ngecharge gini guys. Tapi ini kan tadi udah nge-charge ya. Gua rasa jadi kalau enaknya gini guys, kita nggak perlu ada kabel terus. Jadi kita charge berapa lama, terus mungkin bisa dipakai berapa jam gitu. Mantep ya. Nih guys, penasaran nggak guys? Coba gua matiin lampu syuting gua ya. Pengen tahu seberapa terang. Jadi ini benar-benar cuma dari lampu ruangan. Oke guys, gua udah masukin Mark 3 CD Toys ke dalam Hall of Armor-nya. Are you guys ready? Ini dia guys. Belum guys, tunggu bentar. Gua belum nyala lampunya. Kalau dinyalain lampunya kayak apa tuh? 1, 2, 3. Boom. Wah gila. Mini Hoa Hot Toys ada di depan gua guys. Cakep banget ya. Gila lu guys. Figurnya PO-nya harga 300 ribuan. Hall of Armor-nya juga 300 ribuan. Anggaplah sekarang ready stock-nya 400-an atau 500-an ya. Dapat figur cakep. Kinclong banget catnya, walaupun lampu mata sama akriatnya nggak bisa nyala ya, tapi dengan adanya Hoa ini jadi cakep banget CD Toys ini guys. Coba lihat guys. Nah ini mungkin gara tangan gue juga kegedean dan susah atur antara tangan gue jaraknya dengan ini guys, jadi agak repot nih maju mundur ya. Tapi ini coba kalian lihat tampak sampingnya kayak gini guys. Dan asli terang banget loh. Ini nggak pakai lampu syuting ya. Wih cakep banget guys. Coba lihat tuh. Lebih close up guys. Aduh. Asli. Anakku pasti happy banget nih. Gue belum kasih dia lihat guys. Dia kemarin gue beliin dia Mark 3 CD Toys ini kan. Dia belum tahu ada Hall of Armor ini. Gue pengen lihat. Kinclong juga nggak mukanya habis lihat Hall of Armor ini. Nah. Kalau kita udah lihat Mark 3. Kan gue punya CD Toys ada 2 guys. Mark 3 udah kelar. Kita keluarin. Ya. Sebetulnya Hall of Armor ini kan cocoknya 1-7 ya, tapi penasaran guys. Kalau Mark 85 ditaruh di dalamnya, kayak gimana tuh guys? Ntar. Nah, seperti yang gue bilang guys, maklum jarinya kegedean, susah ngarahinnya guys. Nah, ini guys, Mark 85 di dalam Hoa. Nggak ada kan di Infinity War sama di Endgame juga kita nggak pernah lihat guys.
armor secanggih ini dimasukin ke Hall of Armor. Kayaknya kalau udah nanoteknologi punya armor yang nggak perlu Hoa kali ya. Jangan-jangan pencet dari punya karakternya, Hoa-nya jangan juga muncul sendiri guys. Ini tapi ini asli Hall armornya cakep banget guys. Tampak sampingnya, wah gila ya. Ini loh guys yang gue bilang, lampu bawahnya nyala, ininya nyala, atasnya nyala, jadi nyorot ke bagian kepalanya sama pundaknya bagus ya. Terus di belakang yang garis-garis itu juga nyala semua, asli cakep banget. Nah guys, ini kan Hall of Armor ukurannya khusus buat CD Toys. CD Toys ini gue sampai sekarang masih bingung. Ini 1/9, 1/10, apa 1/11, gue nggak tahu deh. Kalau ada yang tahu tolong komen ya. Habis ini pasti kalian pengen tahu, kalau dimasukin figur-figur lain gimana tuh? Misalnya masukin Comic Cave, masukin Marvel Legends, masukin SAF. Nah, habis ini coba kita lihat guys. Cocok apa enggak? Nah guys, tadi kita udah lihat CD Toys Mark 3 sama Mark 85 kita masukin ke Hoa, cakep banget guys. Tapi ada yang kurang, lampu matanya sama lampu reaktornya nggak bisa nyala kan CD Toys. Nah, gimana kalau kita masukin figur Iron Man yang lampu mata sama reaktornya bisa nyala? Mau lihat kayak gimana? Ini dia guys, Comic Cave Iron Man Mark 7. Gimana menurut kalian? Makin keren nggak tuh guys? Coba gue deketin lagi. Waduh guys, cakep guys. Coba gue zoom lagi ini guys ya. Nah, ini yang gue bilang guys. Lebih cakep lagi guys. Nah, tapi menurut kalian gimana? Cocok nggak? Soalnya ini kan scale-nya nggak pas nih guys. Ini scale-nya CD Toys. Tapi gue bilang CD Toys juga tadi harusnya agak ketinggian ya. Udah hampir mentok. Nah, jadi sebetulnya kalau gue lihat-lihat, biarpun agak maksa dikit, Comic Cave 1/12 ini pas ternyata taruh di dalam Hoa ini guys. Mantap juga kan ya? Jadi kalau kalian punya banyak Iron Man, apalagi kamu punya Iron Man yang Mark 1 sampai 7 ya, terus kalian pengen nggak bisa beli yang 1/6-nya, terus dibikin deret 1 sampai 7 gitu ya, pakai Hoa yang ini aja guys. Asli cakep banget. Gimana? Setuju nggak kalian? Habis ini kita lihat figur-figur lainnya guys. Kita masukin figur Marvel Legends. Nah, Marvel Legends itu tingginya lebih tinggi lagi guys dari SAF. Jadi gua lihat paling cocok sih ini ya, CD Toys sama Marvel Legends. Ini yang benar-benar mirip banget size-nya, jadi cocok banget dimasukin ke Hoa ini. Mantep banget ya, cakep abis guys. Oke, nanti pokoknya foto-fotonya kalian bisa lihat di akhir video ini. Nah, di depan tadi kita ada lihat Snap Remote Base ini dapat bermacam-macam stand. Mau figur 1/6, 1/12, dan lain-lain deh. Oke, sekarang kita lihat dimensi dari base ini guys. Oke, jadi ini bentuknya square banget. Kalau gue lihat, ini lebarnya 14 cm ya guys. Oke. Sama, jadi benar-benar square 14 cm. Oke, sekarang ini ada fungsi lampunya dan katanya ada asap. Tapi sebelum ke sana, kita lihat ini dulu guys. Baterainya nggak termasuk ya guys. Jadi gue udah buka, baterainya A2 3 biji. Oke, terus kalau remote baterainya udah termasuk. Nah, ini guys, kita harus isi tetesin dulu air ke dalam dia punya lubang ini guys. Oke, ini tinggal dicongkel aja ya. Terus kita disediain pipet nggak sih sebutnya, dulu masa-masa sekolah gue masih inget kalau nggak salah namanya pipet nih guys. Oke, terus siapin juga tisu, jadi kalau tiba-tiba banjir cepat dilap. Nah, tetap ini ada elektronik, takut rusak guys. Oke, gue ambil dulu pipetnya, pakai mangkok guys, jangan dimasukin kuah bakso ya guys, ntar rusak beneran. Nah, tadi gue sempat penasaran guys, kenapa asapnya cuma keluar dari kiri, harusnya keluarnya dari kiri ke kanan kan. Jadi gue baca instruction manual lagi, jadi mungkin ada dua penyebab ya, airnya kurang penuh. Terus setelah kita isi penuh, make sure katanya kita harus geser ke kiri ke kanan gitu, karena di dalam sini ada dua tempat air ya. Mungkin yang kita isi berasa penuh itu ternyata larinya ke kiri doang, kanan masih nggak ada isinya. Jadi kita isi sebanyak mungkin, terus kita miring ke kiri ke kanan, jadi imbang kiri ke kanannya. Nah, sekarang kayak gini guys. Jadi tombol pertama itu siap. Nah, nyala kan kiri kanan. Nah, tombol pertama ini
nyala terus guys asapnya. Dan juga pencet sekali lagi mati ya. Kalau tombol kedua itu nyala tapi dengan interval 3 detik. Terus pencet sekali lagi juga buat mati. Kayak gini guys. Ini nyala ya. Terus 3 detik lagi dia mati. Terus 3 detik lagi nyala. Nah, baru kita matiin. Nah, kalau tombol ketiga itu, tombol 3 itu ganti warna. Jadi kita harus nyalain dulu. Nyala kayak gini, baru pencet pilihan warnanya 6 macam dari tombol nomor 3. Warna pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gue sih favorit ya guys. Kalau nggak ini atau merah kali ya, biar lebih keren. Oke guys, sekarang kita mulai pasang figurnya. Karena Rob Toys Team Cap, gue pasang Captain America dulu guys. Harap maklum guys, belum dapat Captain America yang versi Endgame. Jadi ini semuanya gado-gado. Pinjem Mjolnir-nya punya si Thor. Oke, sekarang kita pakai remote-nya ya. Oke, nomor 1. Boom. Kok warnanya jadi purple begini? Ganti warna dulu dong. Asap merah atau putih deh, paling keren. Wow, keren ya guys. Nah, ini nyala terus. Kalau ini yang, ini matiin dulu. Ini yang, nah ini guys yang gue bilang, kalau tiba-tiba asapnya nggak imbang, kalian harus geser kiri ke kanan. Tuh, setelah digeser, nyala lagi dua-duanya. Tadi airnya itu nggak imbang kiri kanan. Oke guys, gue udah siapin bermacam-macam figur nih. Tadi 1/6 Captain udah, habis ini kita bakal lihat 1/6 Iron Man dan bermacam-macam figur guys. Dari CD Toys, dari Comic Cave, Marvel Legends, segala macam deh. Pokoknya kita mau coba cocok gak di atas base berasap ini. Oke, Hot Toys Iron Man 1/6 dulu guys. Nah, ini susah juga guys kalau semuanya serba sendiri ya. Satu tangan pegang tripod, satu tangan ambil mainan dan juga pencet remote-nya. Nah, ini guys. Tuh kan airnya kurang lagi. Kalau nggak kurang, pasti dia ke kiri ke kanannya nggak imbang. Nah, figur 1/6 tadi kita udah lihat ya guys, Captain America dan juga Iron Man. Tapi menurut gua base-nya sih cocok untuk 1/6 ya. Tapi kekuatan asapnya itu menurut gua kurang bisa kenceng sampai ke bagian kepala untuk ukuran figur 1/6. Sekarang kita mulai lihat figur-figur yang kecil guys. CD Toys Mark III. Oke, kita bakal nyalain terus aja ya guys. Jadi nggak repot on and off lampunya asap dan itunya. Boom. Nah, ini baru lebih sepadan guys. Oke, gue harus cepet nih guys, sebelum nanti harus cut lagi videonya, ngisi air lagi. Oke, jadi ini CD Toys ya guys, Mark III. Oke, CD Toys lagi, Mark 85. Oke, terus ini ada Comic Cave 1/12. Lanjut. Nah, ini Marvel Legend guys, Mark 50. Mantap juga kan kalau lagi nembak dia punya repulsor gini. Nah, terus kita lanjut ke, nah ini ada SHF Ronin. Mantap deh. Berikut figur apa lagi nih guys? Ini gue punya Thor Ragnarok. Ya. Nah, yang terakhir ada 2 macam Hulk guys. Oke, ini ada SHF Hulk. Oke, ini gue harus tinggi dikit guys. Ya. Dan yang terakhir ini ada Hulk juga dari Endgame. Mantap ya. Oke, jadi kalian udah lihat bermacam-macam figur di atas base ini. Kalau menurut gue lebih cocok untuk figur di bawah 1/6. Kalau figurnya base-nya sendiri cocok guys untuk 1/6. Tapi kalau untuk efek asapnya menurut gue 1/6 agak-agak maksa. Kalau lebih cocok itu figur-figur kecil kayak gini guys. Nah guys, kalau kalian minat dengan Hall of Armor CD Toys yang sebelah kiri ataupun Snap Remote Base yang sebelah kanan ini, kalian bisa dapetin di Tokopedia-nya Galaxy Toys Indonesia ya. Jangan lupa follow juga Galaxy Toys Indonesia punya Instagram.
Jadi kalian nggak ketinggalan berita kalau Galaxy Toys Indonesia ada buka PO mainan baru yang keren. Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton my review. Semoga informasinya bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman yang lagi ada di rumah. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.